Menurut penelitian dari LIPI, tsunami adalah gelombang laut yang besar, cepat, dan merusak yang timbul akibat gangguan atau perubahan pada dasar laut atau kolom air laut. Di Indonesia, tsunami terjadi karena dua faktor utama. Pertama, letak geografis Indonesia di cincin api Pasifik yang menyebabkan aktivitas seismik dan vulkanik, serta longsor bawah laut akibat gempa atau aktivitas gunung berapi. Faktor kedua adalah jatuhnya meteor, meskipun kemungkinannya yang sangat kecil. Tsunami dapat terbentuk dari aktivitas gunung berapi yang menghasilkan aliran material piroklastik ke laut. Material ini, yang merupakan hasil letusan gunung berapi, dapat bergerak dengan kecepatan tinggi dan suhu yang sangat tinggi. Ledakan lateral juga dapat menyebabkan tsunami, di mana kekuatan letusan gunung berapi mendorong air laut. Indonesia sering mengalami gempa bumi karena pergerakan lempeng tektonik yang disebabkan oleh arus konveksi dari panas inti bumi. Pergerakan lempeng seperti menjauh, mendekat, dan berpapasan terjadi di zona subduksi, di mana tiga lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik saling bergerak. Ini mengakibatkan banyak patahan aktif di Indonesia, yang jika terjadi gempa tektonik di bawah laut dengan magnitudo tinggi dapat menyebabkan tsunami. Gempa bumi pada patahan tertentu dapat memicu gelombang laut yang menyebabkan perpindahan besar-besaran air laut ke daratan, terutama di dekat pusat gempa. Gempa bumi dan tsunami merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari LIPI, perkiraan hasil dari jumlah tsunami yang besar akibat gempa berkekuatan megawatt lebih besar dari 9 adalah sekitar 700 tahun sekali di selatan Jawa dan sekitar 550 tahun sekali di Sumatera bagian barat, terutama Aceh bagian barat dan Sumatera Utara. Tsunami dapat menghantam daratan tanpa batasan jarak. Longsor bawah laut pun dapat menyebabkan tsunami, baik akibat gempa bumi di laut maupun sesar aktif di daratan. Lalu, apa yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi bencana tsunami? Yang pertama, kita harus mengetahui pusat informasi bencana seperti BPBD, BMKG, PVMBG, dan instansi lainnya. Yang kedua, kenali area rumah, sekolah, tempat kerja, atau tempat lain yang beresiko dan mengetahui wilayah dataran tinggi dan dataran rendah yang beresiko terkena tsunami. Yang ketiga, jika Anda sedang melakukan perjalanan ke wilayah pesisir pantai, kenali hotel, motel, dan pusat pengungsian yang ada. Sangat penting mengetahui rute evakuasi yang telah dibuat. Yang keempat, siapkan persediaan pengungsian dalam suatu tempat yang mudah dibawa, seperti tas siaga bencana, dan tempatkan di area yang mudah terjangkau. Selanjutnya, ada upaya penyelamatan diri saat terjadi tsunami. Yang pertama, jika Anda berada di sekitar pantai dan terasa guncangan gempa bumi dan disusul air laut surut secara tiba-tiba sehingga dasar laut terlihat, segeralah lari menuju ke tempat yang tinggi, bisa perbukitan atau bangunan tinggi. Anda juga bisa mengikuti rute evakuasi yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, jika Anda sedang berada di perahu atau kapal di tengah laut, kemudian Anda mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan arahkan perahu atau kapal mendekat ke pesisir pantai. Yang ketiga, jika gelombang pertama yang datang telah surut, jangan segera turun ke tempat yang rendah, karena gelombang tsunami bisa jadi tidak datang sekali, dan bisa datang lebih tinggi dan berbahaya. Yang keempat, jika tsunami terjadi pada saat Anda sedang menyetir kendaraan, segera keluar dan cari tempat yang tinggi dan aman. Yang kelima, mengungsi setelah ada pemberitahuan dari pihak yang berwenang atas penyebaran informasi tentang tsunami. Dan yang terakhir, utamakan keselamatan terlebih dahulu. Tinggalkan barang yang tidak perlu dan menghambat Anda dalam melakukan evakuasi diri. Lalu, apakah yang perlu dilakukan setelah terjadinya bencana tsunami? Yang pertama, pastikan Anda telah memperoleh informasi bahwa ancaman tsunami sudah berakhir dari BMKG, ataupun TV, ataupun radio. Kemudian, yang kedua, jauhi daerah tergenang. Yang ketiga, jauhi area yang terdampak rusak atau daerah yang banyak puing-puingnya. Yang keempat, jauhi jaringan instalasi listrik dan juga pipa gas. Yang kelima, hati-hati saat memasuki gedung, karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi bangunan. Yang keenam, jika Anda terluka, dapatkan perawatan di pos medis. Yang ketujuh, periksalah ketersediaan makanan dengan hati-hati. Jangan sampai Anda memakan makanan yang telah terkontaminasi air genangan tsunami. Yang kedelapan, berikan bantuan P3K kepada korban yang terkena luka ringan dan panggil bantuan serta mintalah pertolongan evakuasi jika terdapat korban dengan luka serius. Yang kesembilan,
Jika rumah Anda dinyatakan masih layak huni, bersihkan rumah dari sampah yang terbawa gelombang tsunami dan menjernihkan sumber air bersih. Yang terakhir, segera membangun tenda pengungsian apabila keadaan rumah Anda sudah tidak memungkinkan untuk dihuni. Meteo tsunami adalah gelombang yang disebabkan oleh badai dan gangguan tekanan udara cepat. Berbeda dengan tsunami yang dipicu oleh aktivitas seismik, meteo tsunami didorong oleh gangguan tekanan udara yang sering terkait dengan peristiwa cuaca cepat seperti badai petir, hujan lebat, dan front badai lainnya. Badai ini menghasilkan gelombang yang bergerak menuju pantai dan diperbesar oleh landas kontinen dangkal dan muara, teluk, atau fitopesisir lainnya. Meteo tsunami telah diamati mencapai ketinggian 6 kaki atau lebih. Mereka terjadi di banyak tempat di seluruh dunia, termasuk Great Lakes, Teluk Meksiko, Pantai Atlantik, serta Laut Mediterania dan Adriatik. Mengidentifikasi meteo tsunami adalah tantangan karena karakteristiknya hampir tidak dapat dibedakan dari tsunami seismik. Hal ini juga bisa disalahartikan dengan gelombang badai yang didorong oleh angin atau seis. Ketidakpastian ini membuat sulit untuk memprediksi meteo tsunami dan memperingatkan masyarakat tentang potensi kejadian tersebut. Namun, ilmuwan NOAA telah mengidentifikasi kondisi atmosfer yang kemungkinan besar menghasilkan meteo tsunami dan terus bekerja untuk memperbaiki cara memperkirakannya.